Saat saya jalan-jalan di toko buku Gramedia, perhatian saya langsung tertuju pada sebuah novel tebal berjudul Great Alone atau Kesendirian Maha Luas. Ada kata kunci yang membuat saya segera mengambil novel itu, yaitu kata Alaska. Saya pernah berkesempatan menginjakkan kaki di belantara Alaska antara tahun 1993 hingga 1994 ketika saya bekerja di kapal pesiar Holland America Lines. Ketika saya di Alaska itu kemudian saya tuangkan dalam sebuah memoir yang pernah dibahas juga di Rumah Baca berjudul Mabuk Dolar di Kapal Pesiar. Cukup responsif, buku ini mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat membaca. Kemudian secara sequel buku itu kemudian saya lanjutkan dengan Dilema seperti yang saya pakai pada t-shirt kali ini. Membaca novel itu saya bisa merasakan hembusan angin, desiran angin dingin Alaska, salju yang turun, bentang alam, gletser yang menggelegar mengempas laut Alaska. Pada saat di Alaska pada tahun 1993 hingga 1994 itu saya berkesempatan untuk berkeliling ke sepanjang jalur Alaska mulai dari Ketchikan, kemudian Sitka, Juneau, Valdez hingga Seward. Novel The Great Alone ini merupakan novel terjemahan dari Gramedia, terbitan tahun 2024 dan diterjemahkan oleh Lulu Wijaya secara apik. Novel setebal 684 ini memiliki plot twist yang menegangkan dan enak untuk diikuti hingga akhir halaman. Setting lokasi novel ini berada di ujung barat Alaska bagian selatan, yaitu Homer, pada tahun 1974 ketika peradaban Alaska masih jauh dari era digital seperti sekarang ini. Tokoh utama pada novel ini adalah Ern Albright. Dia merupakan veteran perang Vietnam dan dia mengalami post traumatic stress disorder atau PTSD, dan dari situ dia memilih cara pandang hidup berupa sinisme, yaitu melihat dunia sebagai sebuah tempat yang kejam, semua orang brengsek, dan dia ingin meninggalkan dunia menuju sebuah tempat yang sunyi. Cara pandang sinisme dari Ern Albright barangkali tidak ada masalah ketika dia seorang diri atau bujangan, namun Ern Albright sudah berkeluarga, memiliki istri bernama Cora dan anak perempuan sematawayang umur 13 tahun bernama Lenny. Cara hidup, pilihan hidup Ernst Albright yang sinisme ini kemudian mendapatkan tempat ketika dia mendapat warisan tanah seluas 40 hektar dari sahabatnya yang meninggal di Vietnam. Kemudian sang ayah dari temannya ini menulis surat kepada Ernst Albright untuk datang ke Alaska dan mendapatkan warisan seluas 40 hektar tadi. Temannya bernama Bo Harlan. Kemudian dengan secara impulsif Ern Albright membawa keluarganya menuju Alaska dari Oregon. Kondisi mental yang tidak stabil dari Ern Albright ini menimbulkan masalah ketika Alaska berada pada masa musim dingin, di mana kegelapan menyelimuti Alaska selama 18 jam sehari. Cuaca dingin terus-menerus, kemudian kegelapan yang luar biasa lama membuat kondisi mental Ern Albright menjadi kacau balau. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi pada keluarga Ern Albright, kepada Cora dan kepada Lenny. Cora dan Lenny menyadari sebuah kekeliruan ketika dia berada di pondok kecil yang terpencil. Cora dan Lenny menyadari sebuah kebenaran yang menakutkan bahwa mereka sendirian. Di alam liar itu, mereka tidak bisa menyelamatkan diri kecuali diri mereka sendiri. Plot twist cerita novel Great Alone ini sangat mendebarkan dan Anda bisa membaca sendiri di novelnya ini. Nah, bagaimana sang penulis Kristin Hannah mampu menuliskan secara luar biasa kondisi Alaska secara mendebarkan dan detail? Karena kebetulan si Kristin Hannah sendiri adalah generasi ketiga dari nenek moyangnya, kakek dan ayahnya adalah seorang petualang. Kakek Kristin Hannah meninggalkan Wales, Inggris pada umur 14 tahun
dan menuju Kanada. Kemudian generasi kedua, sang ayah pindah ke California, dan dari California bersama keluarganya termasuk Christine Hannah kemudian berpetualang menuju Alaska. Kemudian di sana di Alaska ketemu Laura dan Kathy Pedersen yang mengelola sebuah penginapan atau resort Pedersen. Pedersen berada di daerah Kenai, Alaska. Pada perkembangan selanjutnya kemudian mereka mendirikan sebuah PT yang bernama Alaska Great Adventure Lodge yang sekarang menguasai jagat pariwisataan di Alaska. Lalu bagaimana akhir dari novel ini? Silakan Anda baca sendiri novel ini. Demikian teman-teman, petualang kita di Alaska. Semoga novel ini membawa Anda ke sebuah tempat yang mendebarkan, dan suatu ketika saya berdoa Anda semua mampu menuju Alaska sebelum ajal menjemput. Sampai jumpa bersama Garis Cerita, bersama Rumah Baca pada buku-buku edisi berikutnya.